Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار rahimani wa rahimakumullah jami'an. Telah kita ketahui sudah lebih dari 3 bulan kita masuk dalam masa wabah. Lebih dari 3 bulan kita bersabar di musim wabah. Dan di musim wabah ini adalah saatnya kita ditentukan siapa yang jujur di antara kita menjalankan apa yang telah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bertawakal ketika di musim wabah? Siapa yang menjalankan apa yang telah diwasiatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membimbing umatnya tatkala menghadapi musim wabah. Tatkala kaum muslimin tidak tahu bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi musim wabah, maka akan semakin banyak orang yang terjangkit wabah. Tatkala kaum muslimin terjangkit penyakit al-wahn, takut akan kematian, maka mereka akan kabur dari tempat wabah ke daerah yang belum kena wabah, padahal mereka lari membawa wabah dan menyebarkan wabah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah ciptakan wabah berupa virus, bakteri, atau mungkin Allah juga ciptakan jamur. Mereka bebas terbang di udara. Dan itu hak mereka, makhluk Allah, berupa wabah, berupa virus, bakteri. Allah ciptakan wabah, di antaranya ada wabah yang marak di zaman Nabi dan juga zaman Umar bin Khattab, wabah taun, wabah kusta. Yang disebutkan dalam sejarah, sebenarnya wabah kusta sudah ada sejak 600 sebelum Masehi, yaitu sekitar hampir 1000 tahun sebelum Hijriah. Dan wabah kusta ini Allah ciptakan dengan sasaran mereka adalah sel saraf tepi. Orang yang kena wabah kusta yang di zaman lalu disebut dengan Daul Asad, penyakit singa. Muka-muka mereka seperti singa, bengkak. Kulit mereka berubah menjadi warna hitam kehijauan. Yang diserang adalah ekstremitas ujung organ pada tangan dan kaki, sehingga tangannya satu demi satu patah. Hidungnya juga kemakan, juga patah. Seandainya wabah corona terjadi seperti wabah kusta, tidak ada istilah herd immunity, tidak ada istilah new normal. Kenapa? Karena nampak di hadapannya ini orang yang sudah kena wabah. Corona tak nampak. Kita nggak tahu orang yang kena corona siapa. Rahimani wa rahimakumullah. Allah juga ciptakan virus polio yang jadi sasarannya adalah sel saraf. Allah juga ciptakan hepatitis B, hepatitis A, hepatitis C yang jadi sasaran adalah liver manusia, sehingga yang diserang adalah albuminnya. Allah juga ciptakan HIV, AIDS, yang diserang adalah sel T, sel kekebalan tubuh manusia. Allah juga ciptakan Ebola pada tahun 90-an. Allah jadikan MERS, Allah jadikan SARS yang kemudian bermutasi menjadi COVID-19 yang jadi sasarannya adalah paru-paru dan tenggorokan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah ciptakan corona
dengan bentuknya yang sangat jelek, yang sangat kecil, tidak bisa dilihat mata. Sebenarnya corona lebih hina daripada manusia. Allah ciptakan manusia lebih dahsyat daripada sekedar wabah corona. Allah ciptakan manusia dengan sistem kekebalan tubuhnya yang hakikatnya ini adalah obat bagi dia. Tatkala meningkatkan kekebalan tubuhnya, Nabi sudah bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu bihi shifaan." Allah tidak akan menurunkan penyakit termasuk wabah kecuali Allah turunkan obatnya. Pada musim wabah, kedokteran Arab klasik sampai kedokteran modern di zaman sekarang sepakat wabah sulit ditemukan obatnya. Sebenarnya hakikatnya obat adalah pada diri kita sendiri, yaitu kekebalan tubuh kita. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wabah corona bukanlah istilah baru dalam sejarah Islam. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah pada tahun 425 Hijriah bertepatan dengan tahun 1001 Masehi di kota Baghdad di negeri Irak sudah ada wabah yang dikenal dengan istilah Al-Khawaniq. Kenapa dinamakan Al-Khawaniq? Karena orang yang kena wabah pada waktu itu dia sulit melakukan pernafasan dia. Sesak nafas, demam, persis seperti gejala corona sudah terjadi di dalam sejarah Islam 425 Masehi. 425 Hijriah, 1001 Masehi. Dan pada waktu itu di kota Baghdad, orang yang satu rumah kena wabah, kemudian mereka meninggal, orang-orang yang ada di kota sampingnya memalang pintu-pintu rumah mereka dari luar, sehingga mereka jenazah mereka tidak ada yang ngambil dan dibiarkan di dalam rumah saking takutnya mereka. Dan pada waktu itu disebutkan orang yang meninggal di kota Baghdad dalam 1 bulan 90.000 jiwa. Jumlah yang sangat dahsyat, jumlah yang sangat fantastik. Seandainya di masa itu 90.000 jiwa, maka di zaman kita yang penduduknya sangat banyak, mungkin bisa jadi di zaman sekarang bisa menjadi 250.000 jiwa per bulan. Rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, ketika wabah ini ada, sebenarnya sudah diajarkan Nabi SAW bagaimana umat Islam bersikap di musim wabah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wabah sebagaimana disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar, kapan Allah berikan wabah? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, "Idzan tashara az-zina wal fawahish." Allah munculkan wabah berulang-ulang tahun demi tahun. Selalu ada wabah. Karena apa? Karena perbuatan zina yang sudah merajalela. Karena perbuatan-perbuatan keji, maksiat yang sudah merajalela, maka saat itu Allah turunkan wabah. Di zaman Nabi SAW, wanita-wanita pezina mereka menutup aurat. Di zaman Nabi SAW, banyak di antara mereka yang imannya kuat. Di zaman kita, wanita-wanitanya berpakaian tapi telanjang para pezinanya. Mereka menampakkan aurat mereka di dunia nyata dan di dunia maya. Sedangkan iman kita berbanding terbalik dengan iman orang-orang yang hidup di zaman Nabi. Imannya lemah, tapi tantangannya sangat berat. Lebih dahsyat para pezina yang hidup di zaman Nabi SAW. Maka tidak mustahil Allah menurunkan wabah. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidaklah musibah yang menimpa kalian kecuali karena perbuatan tangan kalian sendiri, karena dosa-dosa kita. Allah turunkan wabah karena dosa kita. Kalau ingin wabah terangkat, kalau ingin wabah segera sirna, maka bersihkan dosa-dosa kita. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika menghadapi wabah, ada 2 terapi, ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, terapi maknawi dan terapi hissi, terapi rohani dan terapi fisik.
Adapun terapi rohani, terapi yang terpenting pertama adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terapi ini adalah terapi yang mutlak untuk dilakukan oleh kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang lafaz tawakal di dalam Al-Qur'an sekitar 70 kali. In dalla ala syai' dalla ala annahu fi syai'. Kalau Allah mengulang-ulang berkali-kali di dalam Al-Qur'an, menunjukkan hal tersebut adalah hal yang fundamental. Dan tawakal adalah fardhah, wajib bagi kaum muslimin. Dan tawakal termasuk syarat seseorang dikatakan iman, orang beriman. Sebagaimana Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian beriman. Di sini adalah syarat. Kalau kalian beriman harus bertawakal. Kalau ada orang mengatakan beriman tapi dia enggak tawakal, maka dia termasuk muslim yang cacat imannya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tawakal dalam bahasa diartikan dengan tafwid, yaitu memasrahkan sesuatu. Dan tawakal dalam istilah adalah i'timad 'ala Allah li jalbil manafi' wa daf'il madar. Artinya tawakal yaitu keyakinan, penyandaran diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan manfaat dan menolak bala. Ini tawakal. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, dia berkata, manzilatut tawakkal fil Islam karras fil jasad. Idza dhahabat tawakkal dhahabal Islam. Kedudukan tawakal dalam Islam seperti kepala bagi anggota tubuh kita. Kalau ada orang enggak tawakal, maka pergilah Islam dia. Rahimani wa rahimakumullah. Tawakal punya 3 syarat. Syarat yang pertama, i'timad 'ala Allah. Ketika ada musim wabah, ini penting, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh bersandar kepada dokter, kepada simse, kepada vaksin, kepada herbalis, kepada masker, hand sanitizer. Tidak boleh. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah kita sebutkan tadi hanyalah sebab perantara kesembuhan. Kita mengambil sebab. Kemudian kalau ada orang bertawakal kepada Allah atau dia bertawakal kepada Allah kemudian diselingi kepada selain Allah, maka dia sudah terjatuh kepada kesyirikan. Syarat yang kedua, al-iman bi asma'ihi wa sifatih. Syarat yang kedua, kalau kita bertawakal harus kita mengimani nama-nama dan sifat Allah. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih. Dan Allah turunkan wabah, itu adalah rahmat kasih sayang Allah kepada kita. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha dari riwayat Imam Bukhari, Aisyah pernah bertanya tentang wabah kusta pada waktu itu. Apa kata Rasulullah? Innahu adzabun yab'athuhu Allahu 'ala man yasha wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Wabah penyakit itu adalah Allah jadikan azab bagi orang-orang kafir yang Allah kehendaki, dan Allah jadikan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tawaran dari Allah Subhanahu wa taala, barang siapa dia tinggal di tempat wabah, katakan zona hitam, dan dia yakin Allah tidak akan menjadikan orang yang kena wabah di zona hitam, ya, dan kita tinggal di situ enggak lari dari tempat wabah, semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang yang kena wabah dan kena wabah sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Kutiba lahu ajrul syahid. Allah akan catat bagi dia pahala orang yang mati syahid. Walaupun kita enggak mati, kita ada di zona hitam. Ketika di zona hitam, bimbingan Nabi SAW enggak boleh keluar dari zona hitam. Tetap tinggal di tempat tersebut, dan kita yakin kita tertular enggak tertular dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka tawarannya dari Rasulullah, dari Allah, pahala syahid. Rahimani wa rahimakumullah. Syarat tawakal yang ketiga, obat rohani ketika kita kena wabah.
Syarat tawakal yang ketiga adalah al-ittikhad bil asbab, yaitu berikhtiar, ngambil sebab. Kalau ada orang tawakal tapi nggak ngambil sebab, maka tawakal dia cacat. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya tawakal itu, syariat Islam itu selalu di tengah, bainal ghali wal jafi, bainal ifrat wa tafrid, antara ekstrem kanan, antara ekstrem kiri. Ketika musim wabah, kondisi manusia yang bertawakal itu di tengah. Ada orang ekstrem kanan. Siapa ekstrem kanan? Dia mengambil sebab ekstrem berlebihan. Ke pasar dia pakai APD. Di rumahnya nggak pernah buka jendela. Dibiarkan anak istrinya terpenjara di rumahnya. Ekstrem. Semua tetangganya dituduh sudah positif COVID. Akhirnya apa? Dia stres, depresi, psikosomatik. Yang lebih ngeri paranoid. Yang lebih ngeri gara-gara depresi. Berapa banyak kami dapati orang-orang yang ekstrem kanan harus kami ruqyah karena kesurupan, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Takut mati, takutnya berlebihan. Makanya di tengah-tengah ada orang yang ekstrem kiri. Siapa ekstrem kiri? Mereka yang sama sekali nggak mengambil sebab, masuk zona hitam nggak pakai masker, bercampur baur dengan orang yang sudah positif. Ini adalah orang yang teledor, nggak ngambil sebab. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Wa man tarakal asbab faqad ta'ana min hikmatillah." Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, barang siapa meninggalkan sebab, dalam hal ini sebab ketika bertawakal, maka sesungguhnya dia telah mencela hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan sebab. Untuk sembuh itu ada sebab, untuk enggak tertular itu ada sebab. Ini berarti kalau orang enggak ngambil sebab, dia telah mencela hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di tengah-tengah tawakal. Tawakal itu bersandar kepada Allah, ngambil sebab, pakai hand sanitizer, silahkan, tapi jangan ekstrem, dikit-dikit hand sanitizer. Akhirnya ini ada ujung-ujung saraf berefek pada dia. Kemudian pakai masker ekstrem, gak dibuka-buka. Masker itu maksimalnya 4 jam, setelah itu diganti. Semuanya butuh ilmu, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Gak boleh ekstrem kanan, gak boleh ekstrem kiri. Ini yang diajarkan Nabi SAW. Hada ma aqulu lakum wa astaghfiru lidambi wa lisa'il muslimin walhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Amma ba'd. Berikutnya sebab rohani. Sebab rohani di antaranya ada doa-doa yang diajarkan Nabi SAW. Ketika musim wabah, baca doa ini. Ketika keluar rumah, baca doa Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwata illa billah. Tawakkal 'ala Allah. Allah ciptakan wabah corona. Ada saatnya wabah corona akan mati, habis umurnya. Allah ciptakan manusia, ada saatnya manusia akan wafat, meninggal dunia. Allah ciptakan hewan, ada saatnya mereka mati. Makanya ketika bertawakal, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tawakal kepada obat, jangan tawakal kepada manusia, tapi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, wasabbih bihamdihi wa kafa bi bidunubi ibadihi khabira." Bertawakallah kalian kepada yang maha hidup, enggak pernah mati, Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah. Jangan bertawakal kepada manusia dengan profesi apapun sebagai pengobat. Tawakal kepada Allah. Adapun mengambil sebab, berobat kepada dokter. Mengambil sebab, berobat kepada sinse. Mengambil sebab, berobat kepada herbalis. Itu semua hanya sebab. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Doa yang berikutnya yang diajarkan Nabi SAW.
Dalam riwayat Tirmidzi dengan sanad yang hasan, Nabi mengajarkan doa ketika kita melihat musibah. Ketika kita melihat ada orang kena wabah, baca doa. Di dunia nyata atau dunia maya, lihat orang kena musibah, kena wabah, baca doa ini. Ketika melihat orang cacat di hadapan kita, gak punya tangan, gak punya kaki, kena penyakit, kusta dan lain sebagainya, baca doa ini. Ketika Anda lewat jalan tol, ada kecelakaan, baca doa ini, biar musibah ini gak menimpa kita. Nabi mengajarkan doa, Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdhila. Baca doa ini. Segala puji bagi Allah yang sudah memberikan keutamaan kepada kita, yang Dia menjaga kita. Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Kata Rasulullah apa? Man qara'a sahibal bala thumma qara'a man ra'a sahibal bala thumma qara'a hadha du'a illa 'ufiya minha kainan makan ma'ash. Kata Nabi SAW, barang siapa lihat musibah, lihat orang yang kena bala, kemudian baca doa ini, kecuali Allah akan, tidaklah orang yang melihat musibah ini kecuali Allah akan apa? Jaga dia. Bagaimanapun kondisinya, Allah akan jaga dia selama dia hidup, biar gak kena musibah seperti yang dia lihat. Subhanallah. Nah, kemudian hadis berikutnya, hadis yang kita sering baca pada zikir pagi dan petang. Sebagaimana Nabi ajarkan, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai' fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. 3 kali pagi, 3 kali petang dibaca. Kemudian sebagaimana datang dalam riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih, ada seorang sahabat, dia berkata, asabani al-falij, aku terkena penyakit stroke, lumpuh separuh ketika aku lupa membaca zikir pagi petang ini. Subhanallah. Ini diajarkan Nabi SAW. Kemudian pula doa yang diajarkan Nabi SAW, doa yang lebih spesifik. Nabi mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa sayyi'il askhami. Riwayat Abu Daud, Imam Ahmad, dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Kata Nabi SAW, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit baros, penyakit belang. Disebutkan oleh kedokteran Arab klasik, apa sebabnya penyakit belang? Para dokter di zaman modern sekarang sebatas mereka menjelaskan gangguan pigmen warna kulit. Adapun dokter klasik sudah membahas penyebabnya vitiligo, baros, bahak adalah sebabnya ketika seseorang biasa minum susu dengan protein hewani. Teori 4 sehat 5 sempurna, kalau menurut kedokteran Arab klasik, sudah tidak cocok di masa lalu. Makanya sering kita dapati orang-orang yang tinggal di pinggir laut, di Arab, kebiasaan mereka selepas makan ikan harus minum teh susu, sehingga mereka banyak mengalami yaitu penyakit belang. Dan kemudian doa yang dianjurkan, berlindung dari junun, penyakit kegilaan, wal judam, penyakit kusta, wasayil asqam, dan penyakit yang jelek. Kemudian Imam Syafi'i dalam Adab Asy-Syafi'i dia menyebutkan, ma ra'aitu anfa'a lil waba minal banafsaji yudhan wa yushrab. Kata Imam Syafi'i selain ulama fikih, dia juga termasuk ulama di bidang ahli kedokteran. Kata Imam Syafi'i, aku tidak melihat obat yang paling manjur ketika di musim wabah selain apa? Selain violet flower, bunga, yaitu saffron atau za'faran, diminum dan dioleskan. Ini bimbingan dari para ulama salaf, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang terakhir, bimbingan Nabi SAW dari bimbingan yang bisa dipegang, bimbingan fisik. Pertama, Nabi mengajarkan dari hadis Usama bin Zaid, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sudah mengingatkan ketika ada wabah, apa kata Nabi? Idza sami'tum bi ardin wa antum bi idza sami'tum bi ardin fala tadkhulu alaihi
Wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha firaran min. Kata Nabi SAW, kalau kalian mendengar kabar satu daerah kena wabah, jangan coba-coba masuk. Kalau kalian sudah ditinggal di tempat wabah, jangan kabur. Itu bimbingan Nabi. Kita baru mendengar satu daerah Jaksel, zona hitam. Yang di luar zona hitam, jangan masuk ke zona hitam. Yang sudah di zona hitam, jangan coba-coba keluar. Ini bimbingan Nabi SAW. Kemudian yang kedua, Nabi mengajarkan sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah riwayat Imam Muslim, dari Bani Thaqif waktu itu mengalami wabah kusta. Wabah kusta. Kemudian ada seseorang dari Bani Thaqif, namanya dalam riwayat disebutkan Syarif bin Suwaid. Dia mendatangi Nabi SAW, ingin mengikrarkan syahadatnya, ingin masuk Islam di hadapan Nabi, ingin berbayat kepada Nabi SAW. Dia datang kepada Nabi, dan dia datang dari daerah yang kena wabah kusta. Apa kata Nabi SAW? Irji' faqad bay'na. Pulang saja kamu. Baiat kamu, syahadat kamu sudah diterima. Di sini memungkinkan bahwasanya Nabi jaga jarak, physical distancing. Nabi adalah yang mengajarkan lockdown. Nabi yang mengajarkan physical distancing dari hadis-hadis yang kita sebutkan. Kemudian Nabi memerintah sahabat ini pulang. Bisa jadi Nabi nggak mau salaman. Salamannya salaman Sunda, salaman jarak jauh. Artinya Nabi jaga jarak. Bisa jadi Nabi nggak mau salaman dengan orang yang sudah tinggal di tempat wabah, apalagi wabah kusta. Nah, Nabi nggak mau deket-deket, Nabi nggak mau berinteraksi langsung. Kemudian hadis yang berikutnya dari Nabi SAW, riwayat Ibn Abbas, muttafaqun alaih. Kata Nabi SAW, la yuridanna mumridun an musihin. Ini teori isolasi dari Nabi. Jangan sekali-kali orang yang sakit dicampur dengan orang yang sehat. Harus isolasi. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi juga bersabda, la tudimun nadhara ilal majdumin. Janganlah kalian sering-sering melihat orang yang kena wabah kusta. Artinya apa? Jangan kita sering melihat orang kena wabah. Di zaman Nabi, dunia nyata. Di zaman kita sekarang, dunia nyata. Kalau ada orang kena wabah, jangan sering dilihat. Kata para ulama, bisa jadi kena ain. Orang yang kena wabah melihat orang sehat, bisa jadi kena ain. Kemudian dunia maya juga demikian. Jangan sering lihat orang yang kena wabah di dunia maya. Gak nambah iman, gak nambah imun, justru nambah stres. Jangan share berita-berita corona kepada saudara Anda. Anda nge-share berita buruk, berita corona, video-video tentang orang yang kena wabah di-share ke saudara Anda, berarti Anda berperan menurunkan iman dan imun saudara Anda. Rahimani wa rahimakumullah. Hal-hal ini, berita buruk ini akan menurunkan iman dan imun, bahkan mengganggu fisik. Bagaimana kisahnya Nabi Yakub alaihissalam? Sebagaimana dalam surat Yusuf ayat 84, Allah berfirman, wa abyaddat 'ainah minal huzni fahuwa kadhim. Dan kedua mata Nabi Yusuf buta. Kenapa buta? Karena sedih yang berlebihan, yang menumpuk. Makanya sedih menimbulkan gangguan fisik. Imun turun, iman turun. Nabi Yakub kehilangan Nabi Yusuf lebih dari 30 tahun. Kemudian disebutkan dalam riwayat, ada saudara Nabi Yusuf yang cakepnya, tampannya mirip dengan Nabi Yusuf, dinamakan Binyamin, juga hilang. Artinya Nabi Yusuf hilang, Binyamin hilang, Nabi Yakub sedih berkepanjangan. Akhirnya Nabi Yakub buta selama 6 tahun. Buta karena apa? Sedih berlebihan. Ketika kita nge-share berita buruk, sedihnya orang yang kena berita buruk bisa menurunkan iman dan imun dia. Ingat, share berita buruk kita gak menambah iman, gak menambah imun, justru memudaratkan, membahayakan saudara kita. Nabi sudah bersabda, basyiru wala tunafiru, taisiru wala tu'assiru. Kasih kabar gembira kepada saudara kalian, jangan dipersusah. Permudahlah urusan mereka, jangan dipersulit. Subhanallah, ini bimbingan Nabi SAW. Berikutnya, yang terakhir, Nabi juga di sini juga ada hadis, tapi hadis ini lemah. Walaupun hadis ini lemah,
hadis ini maknanya benar sebagaimana hadis yang disebutkan sebelumnya. Apa bunyi hadis ini? Kalimil majdum wa bainaka wa bainahu qidu rumhin arumhin. Kalau kalian bicara dengan orang yang kena wabah, pada waktu itu wabah kusta, hendaknya kalian jaga jarak antara 1 busur panah atau 2 busur panah. Berarti jaga jarak antara 1 meter atau 2 meter. Subhanallah. Ternyata semua yang disampaikan pihak dokter, diajarkan oleh pihak dokter pemerintah kepada kita, ternyata sudah diajarkan kepada kaum muslimin di masa lalu. Hadza ma aqulu lakum wa astaghfirullaha dzambi wa lisairil muslimin. Semoga Allah sembuhkan orang-orang yang sakit di antara kita. Semoga segera Allah angkat wabah corona. Semoga Allah segera angkat fitnah nampak atau tak nampak. Allahumma rfa'anna al-bala, Allahumma rfa'anna al-waba, al-corona, Allahumma rfa'anna al-ghala, Allahumma rfa'anna al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa aqimus shalah. Allah